Halo semuanya, selamat datang di podcast Asah Diri. Di kesempatan kali ini, gue ngobrol bareng Marisa Paramita. Dia adalah co-founder dari Ibu Punya Mimpi. Di sini kita ngobrolin tentang proses membangunnya Ibu Punya Mimpi, dan bukan hanya itu. Kita juga ngobrolin tentang perjalanan hidupnya dan perjalanan karir Marisa. Bagaimana hobinya membaca buku sangat membantu dirinya, bagaimana dia melewati masa-masa gelap, masa-masa depresi, dan masa-masa di mana dia mendapatkan panic attack, dan bagaimana dia mulai menyayangi dirinya sendiri. So, selamat menikmati episode kali ini. Halo Sa, selamat datang di podcast Asa Diri. Halo Bayu, terima kasih untuk undangannya untuk mengisi di podcast Asa Diri. Semoga membantu diri gue juga terasa ya. Yes. So Sa, I would like to start di sini Sa. Kan lu sebagai co-founder dari Ibu Punya Mimpi ya, yang sampai sekarang udah bisa membantu banyak ibupreneur dan memulai bisnisnya mereka sendiri ya. Nah nanti kita bakalan menggali lebih dalam lagi tentang Ibu Punya Mimpi ini Sa. But I would like to start, gue super interested dengan background lu nih Sa. Karena yang gue tahu juga ya, dulu lu waktu SMA katanya juga Badung ya. Waktu SMA Badung. Dan ada satu lagi nih. Kalau nggak salah juga, lu juga waktu mulai kuliah tuh awal tuh sebenarnya tuh nggak ada urusan sama bisnis ya, nggak langsung mulai dengan bisnis ya. Ini tahu dari mana ya zaman SMA-nya Badung? Curiga ke adik sepupu, tapi oke. Cerita zaman SMA dulu ya boleh. Jadi SMA di Bandung di Taruna Bakti itu memang terkenal dengan SMA yang susah naik katanya, susah naik kelas gitu. Ya udah akhirnya mengalami di SMA swasta di Taruna Bakti dan di situ memang baru mengalami ini mungkin ya lagi indahnya dunia zaman SMA terus lagi mencoba eksplorasi sih kemana-mana lagi. Oh ada teman permainan geng A ikutan mereka sukanya kemana sih, yang geng B sukanya kemana gitu. Sampai sewaktu-waktu di kelas 2 menemukan satu geng sekolah yang dia sukanya main Counter Strike, ya kan? Main CS juga berarti lo ya. Ya. Nah, dari situlah awal mulanya bermain serius, menekuni permainan Counter Strike selama 1 tahun sampai akhirnya harus mengulang SMA. Mengulang di kelas 2. Sampai inget banget tuh ditelepon sama bokap, kamu lagi di mana? Aku lagi di sekolah, Pak. Jangan bohong, Papa dapat telepon dari warnet. Nggak pulang-pulang. Karena pengen mengejar lead ini. Zaman dulu tuh apa namanya? Leaderboard ya kan, pengen naik, pengen ada namanya di situ. Pengen ada aja gitu. Tapi dari situ akhirnya ya udah jadi Badung aja sih, jadi mencari keluarga baru kali ya di luar, mencari pertemanan baru, mencari ajang buat berekspresi siapa sih gue sebenarnya. Tapi di satu titik pas udah nggak naik tuh langsung kayak kenapa ya gue bisa nggak naik? Di situ gue mencari cara untuk belajar arti kata belajar. Nah, itu sebenarnya bagi gue agak menarik sih, karena sejujurnya ya, seumur hidup gue tuh dari SD, SMP, dan SMA sebelumnya, gue tuh nggak pernah belajar, kayak nggak tahu itu apa artinya belajar. Waktu TK, kalau gue inget belajar itu, ya saat nyokap gue ngajarin ke kakak-kakak gue caranya perkalian gitu. Terus gue ada di situ, gue mendengarkan dan gue menyerap, tapi gue nggak pernah pengen tahu tentang sesuatu. Jadi di kelas 2 SMA itu yang sudah sangat terlambat, akhirnya gue belajar untuk belajar. Tapi memang apa ya, ketika kita memang punya kemauan dan punya kayak pengen tahu lah gitu untuk sesuatu, pasti jalannya bakalan terbuka dan jadi mudah gitu. Di situ tiba-tiba kelas 3 yang tadinya anak Badung, anak nggak mau sekolah gitu kan, anak kerjaannya bolos terus, sampai tiba-tiba di kelas 3 pas ambil rapot, nyokap tuh udah malas ngambil rapot karena malu dipanggilnya terakhir. Terakhir terus dipanggil kan, anak nakal, akhirnya kakak yang ambil.
kakak yang ambil, terus dia udah kayak, udah siap-siap nih, lama nih gue dipanggil terakhir, tiba-tiba dipanggil paling pertama, terus dia bingung, "Hah, kenapa paling pertama? Yang bener." Dia nanya sama gurunya, "Ini salah kali," karena udah saking nggak ada yang percaya aja gitu. Terus gurunya bilang, "Enggak, bener kok Marissa ranking 1." Terus ya di situ gue kaget ya, kayak, "Oh, bisa ya ternyata ya." Jadi memang semua narasi yang dikasih ke orang pada saat kita zaman dulu tuh, zaman SMA gitu, aduh anak nakal, anak ini segala macam, nggak bisa nih, mau jadi apa sih udah besarnya. Ya itu kan narasi orang ke kita ya. Kita kan bisa memberikan narasi buat diri kita sendiri yang biasanya kalau kita udah kasih narasi buat diri kita, jalannya gampang. Ya, 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 ya. Itu gue juga bisa relate sama lu Sa, karena sadly ya, gue juga dulu itu, ya gue juga mesti jujur, belajar itu buat gue dulu tuh ngafal. Jadi yang gue mengerti dari dengan belajar itu tuh sebenarnya tuh cuma ngafal doang gitu. Even though gue dulu mendapatkan nilai yang lumayan oke gitu di sekolah gitu ya, bahkan sampai kuliah pun gitu. Tapi kalau gue nengok ke belakang, well basically what I did, most of it itu tuh sebenarnya tuh cuma ngafal, dan gue juga tahu misalnya ulangan-ulangan sebelumnya tuh soal-soal apa aja yang keluar gitu, karena itu yang gue siapin ya, probably bakal itu lagi yang keluar gitu kan. Dan tadi yang lu bilang gitu bahwa kalau lu melakukan sesuatu atau lu punya apa ya, kayak bibit lu tuh pengen tahu tentang sesuatu gitu. Wah, itu sih menurut gua eh bener-bener apa ya, hasilnya tuh bukan hanya hasilnya yang berbeda, prosesnya tuh beda. Lu jadi kayak lebih enjoy menjalaninya gitu gak sih? Bener, bener banget. Yang terpenting tuh ya hasil, ini yang selalu aku bilang ke ibu-ibu, ibu punya mimpi yang karena sekarang lagi dekat lah ya dengan dunia ibu-ibu itu, gue selalu bilang hasil itu bukan milik kita, apapun hasilnya itu bukan milik kita. Sebentar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau, berusaha, mau berproses, silahkan menikmati semua prosesnya, silahkan berusaha dan coba dinikmati aja. Ketika memang ibu-ibu susah untuk menikmati prosesnya, berarti memang bukan di situ jalannya gitu. Itu yang selalu gue bilang, dan karena sejujurnya memang itu dari pengalaman pribadi ya, ketika kita tidak enjoy akan sesuatu tapi dipaksain banget, ya memang bukan di situ sih, jalannya. Kalau misalnya memang sesulit apapun tapi kita enjoy, ya udah gitu nikmati aja, berarti memang di situ jalannya. Tapi hasilnya atau ending-nya pemandangannya mau ke mana itu bukan milik kita. Jadi itu yang memang harus dilepaskan, yang harus di-let go. Yang penting prosesnya kita nikmati. Itu dulu aja sih yang paling mudah ya untuk kita, dan sangat kerasa banget pas zaman SMA juga kayak, wow, sebentar lagi mau ulangan, seneng rasanya gitu kalau ulangan tuh kayak, ada tes, yeay gitu. Karena memang sudah belajar untuk menikmati proses belajar. Ya, 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 ya. Ya itu emang ini sih, apa namanya, gue juga selalu ngomong gitu loh, kalau kita menaruh kebahagiaan kita di hasil akhir, wah itu bahaya. Karena lu nggak ada kontrol. Yang bisa lu kontrol adalah apa yang lu bisa lakukan hari ini dan sekarang gitu kan. Ya, 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 ya. Ya. Tadi kalau ngomongin tentang proses narasi ya, itu gue juga interested dengan sentence lu tadi, di saat kita memberikan narasi diri, narasi ke diri kita sendiri gitu ya. Nah itu akan menjadi lebih harmonis daripada kita hanya mengambil secara buta aja atau secara mentah-mentah aja narasi yang orang lain berikan kepada kita. Pada saat lu melakukan itu ke dalam diri lu sendiri, apakah lu melakukan itu secara gimana ya? Prosesnya buat lu gampang atau kayak banyak resistance gitu, Sa? Ah, sebenarnya prosesnya itu untuk proses menuju menyadari bahwa kita memerlukan, narasi yang positif untuk diri sendiri pasti susah ya. Prosesnya panjang banget untuk berproses menuju ke sana. Tapi, ketika sudah tiba di dalam penerimaan diri bahwa memang ini yang harus, kita lakukan, itu baru gue bisa merasa, lebih mudah, sangat mudah sekali karena sudah, eee, udah tahu ya apapun narasi yang kita bikin itu untuk kepentingan diri kita, bukan orang lain dan bukan siapa-siapa, dan sebenarnya bukan egois juga jatuhnya ya. Jadi lebih lebih kepada
kita sayang sama diri kita sendiri, jadi kita mau bikin narasi yang baik, awalnya dari mulai situ. Jadi, untuk menentukan narasi apa yang mau gua pakai sekarang untuk ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jauh lebih mudah ketika gua sudah menyadari bahwa gua membutuhkan narasi baik untuk diri gua sendiri. Tapi itu prosesnya yang, panjang banget. Kadang juga udah lupa kan narasi sama diri sendiri, kadang-kadang jatuh ke dalam lorong yang suram, kadang-kadang memang lagi ada di atas langit, lagi bisa narasinya lagi bagus banget. Tapi ya dinikmati aja sih semua itu. Ya, naik turun roller coaster-nya hidup ya. Iya. Alright, nah terus abis itu lu juga nggak langsung melanjutkan di bidang bisnis ya, saya? Sebenarnya background gue tuh bukan bisnis, tapi memang waktu kemarin kita sempat cerita ya Bayu, bahwa menurut Bayu juga bisnis sesuatu yang sangat seru, permainan seru yang sangat seksi untuk dilihat dan dibahas dan dipelajari gitu. Sama halnya dengan gue zaman dulu. Kalau diingat tuh ya, zaman dulu banget, gue inget banget tinggal di Bandung. Pulang sekolah hobinya ke toko buku, selalu beli buku. Itu beli buku tuh kayak hobi pulang sekolah, entah buku komik atau buku apapun itu. Dan buku bisnis pertama yang gue zaman dulu baca itu ada Rich Dad Poor Dad sama Blue Ocean Strategy. Itu pas baca buku itu tuh sebenarnya pengen kayak apa ya? Pengen punya satu kesamaan sama bokap lah. Jadi kalau ada bokap di rumah bisa membahas sesuatu yang sama gitu, yang seru. Alasan awalnya itu aja, dan banyak kalimat yang gue tidak mengerti sama sekali. Di dalam Blue Ocean Strategi, ya iyalah ya, itu tahun 90-an awal-awal kan, kayaknya gue masih SMP atau SMA gitu, gue lupa. Tapi memang ya udah akhirnya ya gue serap aja dulu semuanya gitu. Ya gue serap dulu, gue selalu berpikir gue itu sponge, gue mau menyerap dulu semua, nanti juga kepake kok ke depan, gitu. Tapi nggak tahu kapan, ya udahlah ya, gitu. Nah, dari situ gue selalu merasa terintrik gitu loh sama bisnis. Kayak seru ya buat diulik, karena bisnis itu bukan 1+1 sama dengan 2 gitu. Jadi kadang-kadang bisa 1+1 sama dengan 1.100, 1+1 sama dengan minus 100 gitu. Jadi, Bisa juga tuh minus tuh. seringnya minus. Ya, itu selalu seperti itu. Jadi kayak sesuatu yang pengen banget diulik. Jadi itu kayak awal mulanya sebenarnya lebih ke pengen disimpan aja sih, pengen bikin sesuatu untuk diri sendiri, kayak pengen ngulik aja bisnis itu sebenarnya apa gitu. Jadi awal mula berbisnis pun bisa dibilang dari keluarga juga, bokap sering banget mencoba untuk berbisnis walaupun gagal ya kan. Ya itu 1+1 sama dengan minus. Itu di situ, dan akhirnya membangun rasa penasaran gue juga untuk bikin bisnis. Dan gue waktu itu besar di kota Bandung kan. Kalau di Bandung itu, kalau lu mau punya penghasilan yang lebih, ya lu harus bikin bisnis. Seperti itu gitu. Jadi di situ gue berusaha untuk mencari cara bikin bisnis. Dan waktu awal kuliah di tahun pertama, gue bikin bisnis printing, waktu itu indoor printing, bisnisnya berjalan selama 1 tahun, gitu. Ya. Kuliahnya ini nggak ada yang di bidang ekonomi gitu atau apa kuliahnya? Kuliah waktu itu kebetulan di bidang desain komunikasi visual di ITB, tapi nggak lulus karena masih nakal. Jadi karena apa ya, waktu itu kan ya namanya zaman kuliah zaman dulu tuh memang kuliahnya beneran di tempat yang kayaknya keren dan bikin orang tua bangga gitu kan. Tapi sebenarnya di satu sisi juga ya mungkin itu proses hidup gua memang pada zaman itu tuh gua nggak bisa diam, gua tidak boleh settle untuk segala sesuatu. Jadi gua harus terus bergerak. Jadi di situ di kuliah sejujurnya gue sering merasa bosen aja sih di kelas. Ngapain ya di kelas bosen, kayak kurang ada passion-nya aja. Gue suka sesuatu yang ada art-nya, gue suka, tapi enggak sih, maksudnya tidak untuk belajar ke situ. Mungkin gue lebih tertarik kalau misalnya gue belajar bisnis mungkin ya pada saat kuliah
gitu. Dan waktu itu gue juga berusaha untuk terima di kuliah di bidang SBM ITB, waktu itu mencoba daftar kuliah di sana, tapi matematikanya susah Kak, jadi nggak keterima. Ya. Banyak ya barrier-barriernya yang orang harus juga lewatin ya, biar bisa sampai itu ya. Banyak, Ya. tapi mungkin proses gue memang bukan ke sana sih. Tapi itu indahnya retrospeksi tuh gitu ya saya. Di saat kita sekarang udah ada di saat sebuah posisi, kita ngeliat ke belakang dan kita bisa laugh about it gitu ya. But at that moment, it must be like, pasti kan rasanya kan anjir, kok kenapa semua yang gue pengenin tuh nggak bisa gitu ya. I can imagine gitu, karena ya gue punya cerita yang mirip lah, tapi versi gue gitu ya. Tapi di saat again gitu, di saat gue pengen mencoba, giliran apa yang gue naksir atau giliran apa yang gue tertarik dengan nggak masuk, tapi gue sekarang mendapat apa tapi gue nggak interested dengan itu gitu loh. Nah, di saat kondisi-kondisi kayak gitu apakah ada apa ya, kesulitan atau dimana lu kayak ngerasa, pernah nggak sih lu sampai ngerasa kayak really down dan like really I don't know, maybe even depressed, to say the least gitu ya, dimana lu ngerasa wah ini kayaknya gue nggak tahu lagi mesti ngapain nih gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ya, sebelumnya oke, banyak banget banyak banget. Jadi memang momen hidup gue itu beneran kayak, bukan yang apa Vipassana ajarkan gitu loh, harus stabil gini kan. Kalau gue tuh beneran kayak wah, atas bawah, kenapa gue harus pakai tangan gini ya? Kan di podcast nggak kedengeran, nggak kelihatan Ada tangannya. videonya, Tapi oh ada video, jadi nggak apa-apa ya. Boleh. Boleh begitu ya. Oke. Nah, jadi dimulai dari mana ya terus dimulai dari mana? Mungkin di mana, apa ya, memang yang namanya hidup kan kadang ya memang di atas di bawah gitu ya. Cuma mungkin untuk memberikan konteks gitu, kalau kayak gue pribadi nih ya, ada momen di mana yang gue tuh ngerasa di bawah banget. Itu kayak misalkan gue kan kuliah nih kan juga lama ya di Jerman ya. Jadi tuh ada kayak dokter ya. Udah kuliah lama gitu, udah pertama. Jadi gue salah strategi dulu Jadi gue tuh kuliahnya bahasa Jerman semuanya. Kuliahnya tuh ini apa sih kalau teknik sipil ya, yang ada ekonomi sama tekniknya barengan tuh sipil ya. Teknik industri. Oh, industri ya teknik industri. Nah, jadi dulu gue mikir gini, nih industri berarti gue harus memfokuskan semuanya ke yang bagian ekonominya dulu, karena bahasanya susah kan. Ya udah, akhirnya gue taruh semua fokus gue di situ. Ternyata yang bagian tekniknya yang seharusnya gue bisa, gue jadi nggak punya waktu untuk nyiapin itu, ya kan? Jeblok, udah akhirnya gue harus ganti jurusan. Nah, di saat gue ganti jurusan itu, apalagi dengan narasi tadi ngomongin, makanya gue relate banget gitu dengan kata lo tadi tentang narasi ya. Narasi di mana yang kalau di Indonesia itu kan oke, kalau lu udah umur sekian berarti sewajarnya lu udah lulus kuliah, lu udah punya anak, lu udah punya istri, keluarga dan kawan-kawan lainnya gitu kan. Dan itu nggak match dengan realita hidup gue. Nah itu di mana gue ngerasa anjir nih, ini gimana lagi gitu loh. Kayaknya gue bener-bener like failure of the year dan kawan-kawan lainnya lah gitu. Yang sekarang setelah again dengan semua proses itu gitu ya, dengan gue juga sampai untuk memberikan narasi ke hidup gue sendiri, gue ngeliat ke belakang yang gue sekarang juga gue sekarang bahkan ngomong gue nggak mau mengganti satu detik pun di dalam past yang udah terjadi dalam hidup gue. Bahkan di momen-momen itu tuh gue tuh nggak juga nggak akan mau mengganti itu gitu loh, karena because all of it itulah yang menjadikan gue yang menjadi sekarang ini gitu loh. Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah ada nggak mungkin momen-momen yang signifikan gitu ya di dalam hidup lu, di mana lu like shit gitu. Benar ya, aduh butuh berapa jam ya. Oke. Jadi gue lagi berpikir struktur dulu tadi beberapa detik. Sebenarnya pertama itu terjadi ketika pas waktu itu kan gue menikah muda. Kalau untuk gue waktu itu karena memang waktu itu gue hidup di keluarga yang fokusnya adalah untuk mencari kebebasan finansial. Jadi memang bokap nyokap gue sibuk banget bekerja. Jadi gue kayak mencari keluarga baru. Terus excuse aja sih, itu excuse gue buat nakal zaman dulu.
sekarang kayaknya rasanya ya. Jadi tapi pas, di situ jadi gue waktu itu menikah muda, waktu umur 22 tahun. Ya apalah yang kita tahu ya di umur 22 tahun, coba kalau kita ingat ke belakang kan, kayaknya kita punya satu cita-cita, sesuatu yang ideal di umur 22 tahun. Tapi kan again sesuatu yang ideal dan goal yang kita tahu pada saat di umur segitu adalah sebatas, hanya selempar kolor aja gitu yang kita tahu, yang kita lihat, padahal knowledge kita pun nggak sedalam Banyak yang itu. kira-kira. Iya kan? Terus kayak dari situ gue mengambil keputusan untuk menikah muda dan ternyata si pernikahannya ini pun, tidak seideal yang memang normal manusia lah, normal manusia jalankan untuk pernikahannya. Nah jadi, di dalam situ, dan gue punya anak, Cila, sekarang 12 tahun dari hasil pernikahan, gue yang pertama itu. Sekarang dia masih tinggal di Indonesia karena kita terpisah Covid. Nah, tapi anyway, di dalam pernikahan itu ada di satu titik di mana ya kalau misalnya nih, Bayu lu berminat dengan film-film Korea, gue terbawa arus film Korea The World of Marriage gitu ya. Memang kayak hidup gonjang-ganjing, pernikahan, perselingkuhan, dan ada unsur kekerasan, itu ada semua dalam pernikahan gue gitu. Dan gue pun tidak pernah mau meng-highlight tentang semua itulah untuk di dalam hidup gue sekarang karena menurut gue itu bukan identitas gue. Itu hal yang terjadi gue di masa lalu, gue harus belajar dan gue harus diarahkan untuk menjadi gue yang sekarang. Jadi walaupun terkadang gue suka cerita ke orang atau misalnya gue share ke orang-orang lain, mereka akan lebih merasa ya gimana sih kalau orang sudah mendapatkan satu pengalaman yang tragis di hidupnya, pasti kan orang yang mendengarkan juga tidak akan merasa nyaman ya. Dan kalau sekarang sih gue sudah bisa bercerita dengan santai dan sangat ringan dan gue bisa ketawa-ketawa lagi karena itu memang proses penyembuhannya panjang, lumayan lama proses penerimaannya. Tapi again gue sih sampai sekarang gue tidak pernah menjadikan itu identitas gue karena gue tidak mau bahwa identitas gue adalah orang yang berhasil survive dari A, B, C, D, E gitu. Gue adalah orang yang sudah seperti ini, itu adalah jalan yang gue lewati, udah itu aja gitu. Nah, jadi sehabis proses, tapi ketika kita lagi ada di dalam situ ya, Bayu ya, kita lagi ada di dalam lubang yang memang kayaknya gelap banget, yang memang kita lagi jatuh banget di situ dan kita tuh memang tidak merasa jatuh ya. Anehnya tuh di situ loh, kalau bagi gue ya, karena bukan dari diri gue sendiri. Kalau tadi cerita lu, Bay, lu kan datang dari diri sendiri, bahwa lu merasa lu tidak seperti ini, lu punya harapan untuk diri lu sendiri yang lu tidak penuhi. Itu kan datang dari diri lu sendiri. Kalau gue datangnya dari eksternal, itu ternyata susah banget untuk disadari kalau datang dari eksternal, karena yang pasti terjadi, yang nomor satu, lu tuh pasti menyalahkan ke diri lu sendiri. Jadi ketika ada eksternal melakukan A, lu pasti yang pertama lu lakuin bukan menunjuk kayak, oh dia salah nih, enggak, tapi lu pasti bilang kayak, wah gue nih yang salah, gue sih nggak gini, gue sih harusnya gue lebih ini gitu. Tapi ya sama ya, manusia tuh memang jahat banget sama dirinya sendiri gitu. Jadi pas pada saat di situ lu tidak merasa bahwa wah gue harus berjalan, gue harus bisa melawan. Itu tuh kesadaran gitu susah banget. Sampai akhirnya gue ketemu sama salah satu temen gue, sahabat deket gue banget, yang zaman dulu tuh awal-awal kita deket dan gue masih menikah, gue pikir tuh perlakuan seperti itu normal. Sampai akhirnya gue cerita ke temen gue ini dan dia bilang kayak itu nggak normal loh. Nah di situ gue akhirnya kayak oh iya ya, oh oke. Dan akhirnya gue mulai melawan balik dan kita memutuskan untuk berpisah. Nah tapi di titik itu kan memang harusnya titik terendah orang ya, ketika dia habis melewati seperti itu, dia divorce. Tapi kalau gue kilas balik ya, gue tuh sama sekali nggak merasa bahwa itu titik itu beneran pada saat itu ya, gue merasa gue depres gitu. Gue merasa kayak gue harus berjalan aja sih, tapi jangan dirasakan gitu. Karena gue butuh hidup, gue butuh menghidupi anak gue gitu, gue butuh hidup. Dan gue waktu itu pindah ke Jakarta, gue kerja,
di salah satu agensi lah, dan gajinya waktu itu gue inget banget sebulan tuh 4 juta. Gue punya anak, jadi gue harus bisa share. Terus pergi tuh kayak naik bus omprengan. Naik bus omprengan, kalau misalnya pulangnya terlambat sedikit, udah lewat harus bayar taksi 50.000, nggak mampu gitu, yang kayak sedih banget, ya nggak makan deh, ya bawa bekal deh gitu. Terus hujan-hujanan, pulang ke rumah, habis naik bus, itu gue inget banget setahun pertama gue habis cerai, gue melewati seperti itu. Terus gue punya mobil Peugeot, karena gue pengen punya mobil Eropa zaman dulu, tapi mampunya beli Peugeot. Terus Peugeot ditaruh di Jakarta kan bubar ya, tiba-tiba overheat. Tiba-tiba kaki-kakinya goyang-goyang. Kesel banget gue. Setiap jalan 15 menit harus isi air radiator. Gue kesel banget. Jadi, tapi kalau sekarang gue udah bisa ketawa. Zaman dulu gue ngebayangin di Jakarta. Ya iyalah, lu lagi di posisi itu ya. Karena panas, bawa mobil terus tiba-tiba overheat. Berhenti, anak gue nangis gitu, kayak kepanasan, AC nggak bisa dinyalain, AC nyala, radiator naik. Oh my god. Inilah ongkos pengen keren ya naik Peugeot. Ya udah, tapi di situ memang ya proses penyembuhannya lumayan panjang sih, Bayu. Itu proses pencarian jati dirinya lumayan panjang, karena dari situ akhirnya gue berusaha hidup aja sih sebenarnya. Berusaha bisa menjadi sesuatu di Jakarta. Waktu itu pemikirannya masih sebatas Jakarta gitu, cuman bisa pengen hidup di Jakarta aja gitu. Terus tapi waktu itu karena kerjaan gue jadi event planner, nah di Jakarta tuh jarang banget orang yang berposisi sebagai event planner atau marketing strategic planner lah untuk agensi-agensi yang fokusnya di marketing gitu. Nah, jadi setiap tahun tuh gue pasti ada tawaran ganti kerjaan. Tapi yang setiap ganti kerjaan pasti ditawarinnya gajinya dua kali lipat, selalu kayak gitu. Karena kalau kita pindah sebagai event planner atau strategic planner, itu kita biasanya bawa klien yang memang suka sama planning kita. Nah, dari situ. Tapi gue inget banget di dalam 3 tahun awal itu memang gue tidak merasa itu aja sih. Jadi bukan yang kayak depres gitu, yang sedih, yang nangis, yang marah. Kalau ditanya perasaannya apa tuh baal. Memang nggak ada rasanya aja gitu. Kalau kayak lu ketawa tapi nggak lepas gitu. Lu nangis tapi bukan nangis tapi enggak sih, bukan nangis yang ini gitu. Lu tuh nggak tahu lu merasanya apa, kayak kebal aja gitu. Terus dari situ di tahun ketiga sehabis perceraian, akhirnya mantan laki gue zaman dulu minta maaf. Di situ gue udah agak mulai ada perasaan sedikit merasa tapi belum terasa semua gitu loh, yang masih kebal. Sudah akhirnya terus gue berusaha hidup aja sih di Jakarta. Jadi kalau gue inget zaman dulu tuh, gue kebayangnya satu visual yang memang kayak gue lagi bawa satu baggage aja sih, tapi yang sambil jalan pelan-pelan aja, terus jalan gitu. Untuk gue nggak tahu tujuannya apa, cuman gue mau hidup aja, udah titik. Karena di titik terendah hidup gue itu, gue berpikir kayak waktu ketika gue memutuskan untuk perceraian itu, gue berpikir gue harus memilih antara gue hidup atau enggak sih. Ini aja, karena kalau kondisinya seperti itu gitu. Jadi gue terus jalan. Nah di satu titik sampai akhirnya waktu itu di pekerjaan gue udah agak enak, gaji udah agak lumayan, posisi udah agak lumayan, punya kliennya besar-besar kayak Telkom, IBM, Microsoft, udah lumayan lah ya, udah gede-gede klien-kliennya. Uber buka di Jakarta, di Indonesia. Waktu itu gue baru taunya kayak dari media-media internasional semua, media internasional gitu. Terus di situ gue langsung kayak mereka bikin happy hour buat menerima pegawai baru gitu, dan gue diundang. Waktu itu ya gue inget banget, gue 2 jam sebelumnya gue lagi ada di rumah temen gue, yang gue nanya, aduh gue
datang nggak ya? Terus teman gue bilang kayak datang aja, lumayan tuh banyak minuman. Murah banget kayak carrot-nya ya. Terus zaman dulu kan hidup susah ya di Jakarta, jadi kayak oh ya udah deh gue datang gitu. Cuman gue memang pernah ketemu beberapa orang Uber karena waktu itu gue sebenarnya berpikiran ya balik lagi ke bisnis ya. Waktu itu gue tuh sering banget sebelum-sebelumnya untuk kayak karena gue kerja di agensi ya, jadi gue banyak ketemu orang-orang yang memang levelnya lumayan agak tinggi gitu. Dan di situ gue sering banget kayak Ca lagi di mana, yuk kita brainstorm bareng, kita ngopi bareng gitu. Di situ tuh waktu itu gue ketemu sama CEO-nya Ford sama Astra. Nah jadi kenal beberapa orang lah di situ. Jadi kita sering ngumpul, sering kayak brainstorm segala macam. Waktu Uber buka, gue ngajak CEO-nya Ford waktu itu, kita ini yuk, kita masuk ke Uber jadi rental, ya kan, pikiran bisnis banget. Terus, ada aja ya yang di kepala ya? Ada aja di kepala, kayak aduh gimana datengin duit gitu. Terus akhirnya kita kayak ke kantornya Uber, terus nanya, kita punya mobil nih banyak, kita dari Ford gitu, gimana kalau misalnya kita rentalin ke Uber gitu, dapat penghasilan berapa. Nah dari situ juga gue jadi kenal sama beberapa orang Uber gitu. Nah, abis dari situ pokoknya seminggu kemudian gue diinterview dan gue keterima kerja. Kalau menurut gue Uber itu adalah titik balik gue juga sih untuk bisa lebih belajar dan menjadi lebih baik dari gue. Tapi mungkin beberapa proses healing gue itu ada di mana gue masih kerja di Uber juga gitu. Nah jadi setelah dari Uber nih, setelah masuk Uber segala macam, tapi memang waktu itu Uber masih startup di Indonesia, jadi kerjanya juga sibuk banget, dan gue itu orang ketiga di Uber, jadi kayak kerjanya beneran banget, baik dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam, tapi emang suka ya. Emang suka, dan kayak orang-orangnya tuh misalnya gue report ke orang yang lulusan Yale University, terus temen satu ini gue Harvard, yang beneran levelnya level udah Ivy League semua lah. Jadi di situ gue yang tidak lulus kuliah ya memang harus terus belajar. Jadi gue kayak kadang-kadang ya gue ngambil online course apa kek, ngambil ini apa kek yang berusaha menaikkan level gue lah biar paling enggak dipandang sedikit. Paling enggak kalau meeting ada jawaban yang lebih pintar gitu. Jadi memang itu beneran kayak gue di force banget untuk lu mau nggak mau lu harus belajar, lu mau nggak mau lu harus setara sama mereka. Itu proses pembelajaran. Terus akhirnya di tahun kedua di Uber gue dipercaya untuk launching Uber di Myanmar. Akhirnya gue ke Myanmar. Di situ gue tinggal selama 6 bulan. Nah di Myanmar ini adalah proses pertama karena memang gue tinggal di satu kota yang entah siapa, gue nggak kenal, kota baru, dan gue harus launching sesuatu yang baru. Di satu sisi juga gue masih punya beban, masih punya baggage yang belum beres. Gue masih belum merasa. Jadi gue tuh belum merasa tuh yang namanya kayak cinta-cintaan, yang jatuh cinta lagi, yang mohon gue belum pernah lah, gue belum pernah merasakan ke arah situ sama sekali, nggak pernah diulik lah arah ke arah situ. Nah, di situ gue masih kebal segala macam dan kerjaannya beneran high stress banget di Myanmar karena memang ya lu udah capek kerja tapi lu nggak punya teman. Lu sendirian bener-bener sendiri di sana ya? Ada anak Uber juga di situ, cuman kan ya, teman kerja juga ya. Kalau gue hangout malam-malam sama dia enak. Iya. Kayak kerja mulu gitu. Terus akhirnya tiba-tiba gue kena panic attack. Nah, tapi gue sebelumnya waktu gue sehabis melahirkan anak gue pun itu kena baby blues selama 2 tahun. Baby blues gue itu setiap jam 6 subuh, jam 6 sore. Jam 6 sore itu kan di Indonesia matahari terbenam ya. Di situ tuh beneran gue pasti ada panic attack. Jam 6 karena gue merasa malaikat maut akan menjemput gue pas baby blues itu. Karena gue takut, karena punya anak itu adalah menurut gue perasaan pertama di mana gue jatuh cinta, yang beneran gue cinta banget. Jadi gue takut kehilangan gitu. Jadi gue takut kehilangan, kalau gue nggak ada nanti dia sama siapa, nanti siapa yang jagain gitu. Jadinya situ gue kena panic attack sama 2 tahun. Jadi gue tahu tuh rasanya panic attack dari pengalaman baby blues itu. Dan bisa lu kategoriin lah ya rasa itu tuh panic attack gitu ya.
Iya, gue tahu tuh, oh oke ini panic attack. Nah, terus pas, di Yangon tiba-tiba gue lagi stres banget, terus udah tuh, tiba-tiba gue kena panic attack. Terus, wah panic attack-nya kok nggak hilang-hilang ya? 3 jam, kena panic attack 3 jam, coba mau gimana sih rasanya kayak itu beneran kayak udah capek banget dan ya gue nggak mau ke rumah sakit lah di Myanmar. Mhm mhm. Bentukannya Heeh. horor banget, Ya ya tapi ya. gue masih takut gue ke rumah sakitnya juga. Terus dari situ gue langsung beresin, beberapa barang gue langsung beli tiket ke Bangkok. Gue Mmm, mau ngecek di Bangkok aja gitu kenapa. Terus di airport kena panic attack lagi, karena gue pikir ini kayak serangan jantung, tapi enggak gitu. Karena panic attack tuh lu tahu ya, lu bukan kayak rasa serangan jantung, tapi kayak lebih kortisol naik aja. naik. Mhm. Nah, dari situ di Bangkok ternyata gue ketemu, eee, psikiater, Mhm. dia bilang bahwa, "Ya udah lu lagi stres aja, lagi depresi," kasih obat segala macem. Dia tanya tentang hidup gua, siapa gua, background gua apa, terus gua menceritakan semualah pengalaman-pengalaman gua, juga dengan pernikahan gua yang lalu gitu. Mhm. Nah, di momen itu gua masih menjadikan itu identitas gua. Mmm. Jadi gue suka bercerita ke orang tentang itu identitas gue, itu yang gue lalui sekarang, beban itu yang Mhm. gue punya. Terus tiba-tiba nangis si dokternya ya kan, gue juga bingung, "Dok nih kenapa Dokternya yang nangis?" nangis? Dokternya nangis, terus gue bingung, "Kenapa lu yang nangis?" Karena gue kebal banget, beneran Mmm. masih kebal banget di situ. Terus akhirnya ya udah gue minum obat segala macam biar biar, terbebas dari stres, dan gue pun kayak tidak merawat diri sih zaman dulu pas momen itu, kayak nggak merawat diri sama sekali. Makanan sembarangan gitu. Terus ya udah akhirnya gue tetap ya minum obat dan segala macem, sampai di titik gua ini agak aneh sih ya sebenarnya kalau gue lihat kilas balik. Eee, gue lagi nunggu pesawat di Bangkok waktu itu. Terus di sebelah gua itu ada cowok, bapak-bapak gitu deh, orang Mmm. Itali. Terus kita ngobrol, ya kan memang kalau lu travel pasti kayak random aja nggak sih ngobrol Mhm. sama orang tuh sering banget gitu. Dia ngobrol, terus dia cerita, dia itu dulu pembawa acara yang terkenal gitu di Itali. Dia sampai Google namanya, terus dia tunjukin fotonya Nunjukin. ke Mhm. gue. Sampai di titik di mana dia punya satu skandal lah, gue juga lupa nih skandalnya apa. Dan di satu skandal itu, semuanya hilang. Jadi hartanya dia hilang, fame, eee, terus cewek segala macem, karena pembawa acara yang cakep banget zaman dulu, sebanyak cewek, kaya banget, apartemen mewah gitu hilang. Terus dia di saat dia memang lagi down banget, dia duduk sendiri di apartemennya. Di situ apartemennya tuh kayak lantai 20 yang memang tinggi banget gitu di Itali, gua pun lupa kota apa ya. Nah, di situ dia duduk, dia cuma lihat kayak kalau gua loncat, beres sih semuanya. Ini semua beres gitu. Gua Mmm. nggak adalah rasa malu gua nggak adalah, uang gua yang tadinya banyak banget sekarang jadi cuma Hilang. Mhm. sedikit gitu. Tapi di sisi lain, tapi gue juga sebenarnya bisa sih, kayak terbang aja nggak sih gue ke Bangkok, orang nggak ada yang kenal gue mulai lagi dari nol, sama aja kan sama gue loncat. Jadi dia tuh ada kayak yang kanan kiri gitu loh, Mhm. pros and cons, Mmm. kasih kasih dia feedback gitu. Terus akhirnya dia kayak, "Oke lah, gue cuman bawa satu tas kecil, gue beli tiket one way ke Bangkok, gue tinggal aja di situ. Gue tinggal di Bangkok aja. Apapun yang terjadi ya udahlah ya, apalagi sih yang bisa ini sama gua gitu, ini udah kayak the worst thing in my life," kata dia. Dia ke Bangkok, habis itu dia ikut, karena dia nggak punya uangnya sedikit, jadi 10 hari pertama dia ikut Vipassana, kan gratis ya. Mmm. Mhm. Pinter juga dia, hemat duitnya. Terus dia ikut Vipassana di situ. Nah, habis ikut Vipassana, di situ dia kayak mendapatkan ya jadi beneran orang yang berbeda aja. Mmm. Dia beneran kayak yang terlahir kembali aja dan dia menyadari bahwa apapun yang dia punya kemarin, ya itu hidupnya dia yang lalu gitu. Sekarang hidup dia yang sekarang, ya dia adalah orang yang tinggal di Bangkok, dia lagi mau berusaha untuk bisa hidup di Bangkok. Akhirnya dia di Bangkok jadi model.
jadi Hmm. model-model gitu. Lumayan juga uangnya dan sama, dia punya apartemen yang sama juga sama di Itali gitu. Dan hidup dia lebih bahagia karena dia nggak punya pressure apa-apa. Dan ini tuh apa ya, semua ekspektasi orang-orang terhadap dia yang dulu tuh udah nggak ada di Bangkok karena dia bisa memilih teman yang dia mau main, dia bisa memilih influence yang dia mau dapat. Jadi ini beneran mau mulai dari nol aja semuanya. Nah, tapi di situ gue tetap tuh masih dengan identitas gue ya. Tapi kan kalau gue tuh kan disakiti sama orang apa-apa terus dia cuman kayak ya menurut lu gue enggak. Gue hilang semua loh. Gue beneran keluarga gue tidak mau menganggap gue, teman-teman gue nggak mau menganggap gue ya habis aja semuanya. Apa yang lu bilang, apa yang lu cerita, lu sekarang punya kerjaan bagus banget. Lu punya teman-teman yang sayang sama lu, yang sekarang lu tinggal terbang ke Bangkok, misalnya lu kalau kesepian ya tinggal terbang ke Jakarta juga bisa di saat yang sama. Ya pilihan lu sih, cuman menurut gua, bagi gua yang membantu gua ya meditasi. Udah tuh dari situ gua terbang balik. Terus dia entah kemana lah gitu. Nah, terus dari situ tuh kayak yang tertanam gitu Bay di otak gua tentang meditasi. Tapi aneh aja gitu, maksudnya di situ gue percaya kayak lu tuh bakalan ketemu orang secara random di hidup lu yang memang kayak shepherd aja ya, kayak memang ini aja cuman buat mengarahkan doang, cuman buat menanam, nantinya tuh akan tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang lu nggak tahu gitu. Kalau lu bisa lebih terbuka, lu bisa lebih open minded, lu tuh bisa ya something magical will happen gitu. Jadi dari situ tuh beneran gue mulai berpikir dengan arti kata narasi itu. Gue mulai berpikir dengan boleh deh gue coba meditasi kali ya gitu. Gue coba dari meditasi. Terus kan gue 100 ya, gue nggak pernah tuh kalau nyoba sesuatu yang setengah-setengah, selalu kayak atau gue coba semua atau enggak gitu. Nah jadi di situ gue akhirnya langsung mencari kayak meditation retreat gitu deh di Nepal gitu. Terus akhirnya gue ketemu yoga and meditation teacher training gitu dan harganya murah. Terus gue kayak minta izin ke bos gue karena gue habis dapet panic attack segala macam, gue minta izin. Terus akhirnya dia kasih izin dan ya udah pergilah gue ke Nepal selama 1 bulan. Di situ itu proses awal bukan penyembuhan ya. Proses awal gue menjadi diri gue yang baru sih. Jadi dari si meditasi Nepal itu. Tuh. Itu sangat menarik sih sebenarnya. Maksudnya ya apa ya? Ya hanya yoga teacher training biasa sih. Tapi kan gue waktu di Yangon tinggalnya di Shangri-La ya. Di Nepal ini gue di hostel. Tempat tidur di dipan. Seadanya gitu. Iya, tapi bahagia banget Bayu. Itu beneran kayak di momen yang kayak gue ngerasa kayak gue ketawa lepas banget. Sampai gue ketawa ngompol-ngompol segala macam. Saking lepasnya gitu. Ya. Saking lepasnya gitu. Terus di situ apa ya? Dan ternyata memang gue belajar meditasi sih. Tapi kan kalau meditasi yang Nepal tuh bukan yang vipassana ya. Kalau vipassana kan meditasi ke dalam. Kalau meditasinya mereka tuh yang lebih keluar, yang kayak meditasi cahaya, meditasi apa yang seperti itulah gitu. Tapi di situ pun gue menjadi lebih ringan aja sih, lebih ringan. Ya, itu sih kata ringan sih. Karena gue inget banget setiap tahun tuh dari mulai tahun Nepal itu ya, gue selalu memilih satu kata yang menjadi kata gue di tahun itu. Nah, abis dari Nepal tuh kata gue ringan. Karena gue harus bisa melepaskan si baggage ini, jadi gue ringan gitu. Wow, itu tahun berapa lo ke Nepal itu? 2017 mungkin ya, belum 2017. Terlalu lama sih. Ya. Dan satu kata itu, gue interested itu satu kata yang untuk 1 tahun atau like that is like the word atau gimana? Itu untuk 1 tahun sih untuk gue. Karena Nepal tuh sekitar 2017-an. Antara 2017-2016 deh. Itu. Terus karena abis dari Nepal, terus gue pulang dan gue jadi lebih practicing yoga, practicing makanan sehat.
dan gue jadi vegan juga. Jadi vegan sebenarnya bukan karena bukan karena tren atau apa, tapi kolesterol gue 300, minum obat tidak bekerja, jadi gue kayak ganti gaya hidup aja semuanya biar lebih sehat. Gue seriusin tiap pagi gue bermeditasi, terus gue olahraga yoga, gue selalu aktif. Itu gue merasa diri gue menjadi lebih baik aja sih, kayak lebih tenang, lebih grounded. Terus waktu itu Uber got acquired by Grab, akhirnya kayak kita kayak sebagai karyawannya kayak di ujung tombak aja gitu, lu bakalan ke-hire sama Grab atau enggak, jadi cari kerjaan baru. Terus sambil menunggu gue kayak gue ke India gitu, kayak pengen ke India. Akhirnya gue ke India sebulan ngelanjutin si yoga teacher training itu, ngambil yang advance. Nah di situ ya gue tuh suka banget sih ya sama yoga teacher training tuh, karena memang orang-orangnya yang satu vibe, dan lu tuh di sana menjadi diri lu yang baru gitu, Bayu. Kalau sekarang nih gue kenalan sama lu kan, gue udah punya narasi yang gue tuh siapa, lu tuh siapa gitu. Kalau di yoga teacher training tuh bahkan di end of the course aja sampai akhir, gue nggak tahu sahabat-sahabat gue ini mereka kerja di mana, mereka siapa, penghasilannya per bulan berapa, dia pakai brand apa sih gitu, nggak pernah tahu. Jadi fokusnya memang bukan ke situ gitu kan. Iya, ke diri lu aja, ke lu aja. Kita suka lu karena lu, nggak peduli lu tuh siapa, nggak peduli lu pacar lu tuh siapa, nggak peduli. Jadi gue suka banget sih ada di momen dimana kayak gue bisa menjadi apa yang gue mau, yang sebebas-bebasnya tanpa ada embel-embel apalah yang nempel di gue. Gitu. Terus, nah ini menarik banget di situ pas di end of terakhir kursusnya, gue lagi di toko musik. Toko Di musik India di India. Tiba-tiba ada satu kayak ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang bubbly banget, yang kayak ceria gitu ibu-ibunya. Terus ibu-ibunya yang kayak cuman ngelihat gua, terus kayak yang meluk tiba-tiba. Terus dia meluk kayak, oh kok perasaan gue kayak sayang banget ya sama lu, kata dia gitu ya. Terus gue kayak, hah? Siapa ini? Kenapa? Gitu. Terus dia bilang, gue ini profesor musik. Jadi dia ngambil profesornya musik, ngambil doktoratnya psikologi. Nah, jadi dia mixing between two knowledge itu untuk healing. Jadi dia tahu kayak nada apa yang bisa masuk ke pikiran, ke otak lu, untuk lu lebih relax, untuk lu lebih terbuka, untuk kayak lu mau trigger yang mana nih sebenarnya gitu. Dan dia bisa masuk pakai musik. Dari situ akhirnya kita ngobrol, terus dia bilang kayak, lu mau cobain nggak gitu. Terus gue kayak, oh ya udahlah, gue coba aja. Di momen di India itu kan memang harus open minded aja ya, karena memang suasananya tuh seperti itu gitu, suasananya tuh mendukung untuk healing. Akhirnya gue coba, wah gila sih itu nangisnya. Oh ya? Apa? Is it Kalau like kuping gue bisa keluar. Is it like theta wave gitu atau? Dia tuh nyanyi, Bay. Oh, Bukan nyanyi. apa ya? Oh, Dia pakai yang kayak bukan akordeon, apa sih yang kayak piano tapi ada pinggirnya gitu. Ya, dia nyanyi. Itu banget, dia megang alat tuh sama dia nyanyi, wah itu berubah jadi orang lain sih dia. Dia berubah jadi orang lain. Dan gue masih inget banget meditasi gue di situ. Jadi si cerita meditasinya itu kayak gue pokoknya tiba-tiba itu gelap banget, tapi memang ada satu kayak cahaya terang. Terus ya tiba-tiba gue bisa melihat gue aja sih dari luar, dan di situ kayak masa lalu gue tuh dimainin kayak di film, kayak lu lagi nonton Netflix aja. Terus lu ngelihat semua kejadian yang gue alamin ketika gue masih menikah itu, atau kejadian-kejadian memang traumatis di hidup gue melihat tapi jadi orang ketiga. Udah nih, beres meditasinya, wah gue nangis banget itu, gila, mata gue udah mau keluar kali rasanya, udah ingus gue udah habis, udah nggak tahu lah gue nangisnya udah gila banget. Di situ gue bisa ngerasa, iya gue bisa merasa, dan di situ perasaan gue adalah kasihan Marisa ya, kasihan loh, itu aja sih sebenarnya, kayak kasihan ya, kok gue nggak sayang ya sama diri gue sendiri. Kasian loh, dia sudah mengalami seperti itu. Kasian.
Udah itu aja sih. Bukan mengasihani diri ya, Bukan cuman lebih pity. kayak cuman lebih kayak yang kasihan sih. Gue tuh harus cinta sih sama diri gue. Itu aja sih. Jadi di situ, wah itu gila sih. Udahannya tuh beneran yang kayak jalannya dari tempatnya si ibu itu ke hostel gue tuh sampai gue masih nangis-nangis gitu, sampai kayak melukin diri sendiri kayak ngelus-ngelus. Kayak beneran yang kayak gitu. Terus malamnya juga susah tidur segala macam karena emang kayak gue merasa kasihan sama diri gue, kok gue gini ya sama diri gue sendiri gitu, kok gue memperlakukan diri gue seperti ini sih gitu. Terus di satu sisi juga ada diri gue yang nyalahin gue juga gitu, lu tuh gak kasihan sih sama diri lu, jadi dia tuh yang Malah kayak gitu. kontraproduktif tapi kan ya, kalau lu sadar tapi lu malah jadi ngejatuhin diri lu sendiri lagi gitu ya. Iya tapi akhirnya itu luar biasa sih si momen itu adalah momen menurut gue adalah satu momen di mana gue merasa gue harus sayang sama diri gue sendiri. Itu aja sih. Jadi tapi memang terjadinya ya random aja gitu, yang lagi di toko musik, yang lagi apa gitu, memang random aja semua ini. Tapi ya gue memang percaya dengan segala sesuatu yang random sih di hidup ini tuh. Gitu. Itu terus caranya alam semesta ya emang kayak gitu ya, ngasih jalan lu nggak akan pernah tahu dan lu nggak akan bisa terka-terka ya. Dan gak bisa. kalau lu ngitung secara matematis gitu ya, berapa kecil kemungkinan si om-om dari Italia itu duduk di sebelah lu dan kalian ngobrol sedalam itu, it just doesn't make sense gitu loh. Kalau lu mau mencoba untuk decode itu tuh dengan otak, itu it just doesn't make sense gitu loh. Ya. Bener banget, tapi ya tugasnya kita cuman jadi sponge aja nggak sih, Bayu? Ya udah, lu serap aja semuanya gitu, lu terima. Nanti juga ada gunanya, jangan dilawan semuanya gitu. Terus ya udah dari India itu, dan di India tuh memang wah gila sih, Bayu. Gue tuh dulu nyokap gue dengerin nggak ya? Kalau nyokap gue dengerin boleh tutup dulu kuping. Gue tuh kan perokok berat ya. Oh. Zaman dulu nyokap gue pom bensin banget soalnya. Kalau ada rokok dikit yang wah. Terus jadi gue tuh ngerokok berat banget. Pas di India kita tuh dilarang banget ngerokok, nggak boleh ngerokok. Terus si guru yoganya tuh kayak kasih gue teh, yang gue nggak boleh minum air, tapi gue harus minum teh itu terus selama 1 minggu. Udah. Jadi katanya teh itu teh detox nikotin gitu deh. Udah gue minum. Terus gue coba ngerokok lagi jadi nggak enak, jadi nggak mau. Jadi di India itu beneran gue kayak berhenti ngerokok, gue mendapatkan pelajaran bahwa memang gue harus sayang sama diri gue sendiri. Jadi banyaklah kemajuan gue. Jadi pas pulang dari India tuh gue beneran kayak berubah menjadi sosok sesuatu yang baru untuk diri gue sendiri, karena gue jadi lebih sayang dan lebih perhatian gitu. Nah dari situ beneran ini sih. Beneran apa ya, menurut gue itu kayak satu titik balik gue sih. Life changing experience ya. Tapi dari situ pun gue bakal terus sangat tertarik untuk mengulik dan belajar dengan hal-hal yang lain sih. Kayak waktu di India, salah satu sahabat gue bilang kayak, udah dari sini kalian harus cobain Vipassana, karena itu beneran life changing experience. Iya kan, Bayu kan? You kan bisa merasakan kan langsung kan. Itu gue waktu itu beres dari India, gue ke Bali, habis dari Bali gue ke Thailand. Nah, gue ambilnya di Thailand waktu itu. Oh, udah ambil di Thailand? Udah di Thailand tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu di Thailand. Iya, tapi kan harusnya setiap tahun ya, cuman tahun ini gimana. Terus di Thailand, ya 4 hari pertama sih. Ya nggak sih, Bang? 4 hari pertama tuh beneran kayak yang, wah. Mau ngapain ini? Mana sensasinya? Katanya damai, mana? Gue jadi nyapu terus, tau gak sih 4 hari pertama, karena kan gak bisa apa-apain ya, baca gak bisa ya, gue nyapu aja di halaman. Aduh, pagi, siang, sore. Tapi
Iya sih, itu luar biasa sih Vipassana. Gue sih pengen banget setiap tahun sih, pengennya ya tiap tahun dan gue sih jatuh cinta banget sama si Vipassana yang di Thailand ini, di kota kecil, kotanya namanya Mae Hong Son. Hmm. Itu deket banget ke Myanmar dan waktu itu gue lagi ada event kayak kenaikan Buddha ya, gue lupa deh. Jadi banyak banget tuh, gue tidurnya beneran di barak yang hanya beralaskan tikar karena saking banyaknya orang gitu. Dan banyak orang Burmese, orang Thailand yang di situ juga. Terus waktu beres Vipassana nih, udah beres semuanya, udah saatnya pulang. Gue nggak mau pulang, sampai diusir sama Arjannya. Pulang kamu, Marisa pulang. Gak mau di sini aja. Itu gue tahu juga tuh switch-nya di mana ada satu hari gitu, hari ke-6, hari ke-7 gitu ya. Lu ngerasain nih, anjing ini enak banget gitu kan. Giliran lu ngerasa lu udah bisa, lu disuruh balik. Anjing. Baru enak. Bener kan? Gue tuh hari keempat di situ. Beneran yang kayak hari keempat tuh udah yang langsung kerasa, wah gila sih gitu ini, wah gila sih. Luar biasa sih. Apa ya, gimana, susah sih menggambarkan kata-katanya, itu lebih jadi merasa gue ini aja sih, observer aja, sebagai observer di dunia itu aja sih intinya, dari segala sesuatu itu. Gitu. Itu wah pelajarannya banyak banget dan kayaknya satu podcast nggak bisa diceritain semua ya Bayu. Nanti kita masuk ke sesi kedua, kita perdalam di situ. Bener. Nah di situ beneran yang kayak itu lucu banget sih karena gue beneran nggak mau pulang kan. Si Arjannya tuh beneran udah kayak nyogok gue pakai roti, pakai soya gitu. Terus udah Marisa pulang, nggak sorry Arjannya dulu manggil gue Indonesia pulang, nggak mau pulang. Indonesia Taksi pulang. Gak mau pulang gue, taksinya udah datang, suruh pulang, gue juga nggak mau. Supir taksinya udah kayak gimana nih kok nggak mau pulang. Terus kayak orang-orang, karena gue suka bantuin yang masak juga, suka kayak bantuin segala macem, nangis gue pulang segala macem. Terus sampai si Arjana akhirnya nyogok gue pakai gelang. Ini udah ya gelang, pulang, gue pulang. Balik akhirnya. Balik, pesawatnya udah mau ini telat, ayo pulang balik. Terus dia bilang, janji ya tahun depan kesini, ini kan rumah kamu. Ya nangis lagi gue. Ya. Itu sih menyenangkan. Ya agak lumayan panjang sih prosesnya sebenarnya. Terus abis itu gue keterima kerja di Kanada. Gue pindah ke Kanada waktu itu. Jadi marketing director salah satu startup lah di Kanada. Tinggalnya di Nelson. Nah, Nelson ini adalah kota hippies gitu, Bay. Jadi orang-orangnya tuh beneran yang history of the city-nya tuh berdiri di tahun 1950-an lah, pada saat perang-perang Vietnam yang lagi meledak-meledaknya. Orang-orang Amerika yang nggak mau ikutan perang, semuanya kayak pindah ke Nelson gitu. Cuman kayak karena mereka nggak punya skill ya, dan basicnya tuh yang hippies gitu, akhirnya si pemerintah Kanadanya ya terserah lah, lu mau growing wheat atau lu mau ngapain, terserah, kita akan tutup mata aja asal lu bisa cari penghidupan. Jadi akhirnya tuh banyak tuh farming ganja di Nelson, terus ada ashram juga di sana gitu. Jadi memang kota-kota hippies gitu. Di situ gue waktu itu ke ashramnya, ikutan retreat di situ 3 hari, dan waktu itu kayak gue menemukan juga sih arti kenapa gue harus melewati itu semua, melewati apa yang gue harus lewati pada saat pernikahan zaman dulu. Karena satu hal yang sangat gue diajarkan dari situ dan menjadikan gue adalah orang yang lebih compassionate itu sih. Jadi kalau gue nggak melewati itu semua, gue tidak akan menjadi apa yang gue sekarang. Gue tidak akan membantu orang-orang lain, nggak akan membantu orang-orang banyak, karena yang menjadikan gue seperti ini ya pengalaman gue yang kemarin gitu. Itu sangat menarik banget sebenarnya caranya, approach-nya mereka untuk mencari tahu pelajaran apa yang bisa lu ambil. Jadi si caranya itu lu memikirkan satu event di hidup lu nih. Abis itu lu gambarkan dengan simbol. Lu gambarin aja gambar simbol yang bercerita gitu, kayak gambar anak kecil. Waktu itu gambar gua tuh gambar gajah sama anak gajah sama ada matahari.
Hmm. Terus abis itu kelanjutannya yang kedua, cerita lagi. Ceritanya adalah gambar pada saat momen yang paling traumatis yang terjadi gitu. Nah di situ gambar si mataharinya tuh nyulik anak gua gitu. Karena waktu itu gue di Kanada kan sendiri ya, belum sama anak gua karena visanya masih mengurusnya kan panjang. Nah di akhirnya sudah selesai gambar, si suaminya ini, si pemimpinnya itu dia bilang kita harus ajak ngobrol salah satu simbol yang ada di gambar itu. Gua ngajak ngobrol lah si matahari gitu. Nah, lu tulis tuh obrolan dengan mataharinya, kayak apa kabar, lagi ngapain, segala macam. Nanti akan kebuka sendiri kenapa si mataharinya tuh ngelakuin itu ke lu. Gitu. Padahal kan sebenarnya itu kita ngomong sama diri sendiri ya. Ya. Tapi bisa kebaca gitu. Dan di situ tuh akhirnya gue agak lebih menerima sih, agak lebih kayak oke, berarti memang ya pelajarannya si compassionate ini yang harus gue ambil gitu. Itu sih, itu menarik sih di Kanada. Dan gue juga nyobain breathwork untuk healing juga gitu. Terus tapi ya namanya proses seperti itu kan harus terus berjalan ya, Bayu, nggak bisa kayak sekali terus udah gitu. Iya. Terus waktu itu juga tahun lalu gue launching startup Olive Gift. Habis gue belajar coding di Lisbon. Terus kita tugas akhirnya harus bikin startup, terus kita launching Olive Gift. Dan waktu itu stres banget launching Olive Gift karena gue bikinnya bareng partner gue. Kita berantem terus, kalau berantem Olive Gift berantem hubungan juga. Iya, terus ada uang investor dalamnya juga. Terus waktu itu gue harus kita diundang untuk pitching di Las Vegas di Money 2020. Gue harus pitching depan kayak investor-investor. Terus harus 2 hari kemudian harus ke Lisbon lagi buat presentasi. Jadi emang stres banget. Akhirnya di situ gue depresi. Gue depresinya yang beneran nangis, yang teriak-teriak gitu. Tapi keluar paling nggak. Dan nggak disimpan di dalam. Paling nggak depresinya dikeluarin. Keluar, terus nangis, teriak-teriak. Akhirnya kayak si partner gue, udah yuk kita harus cari yang bisa bantu terapis atau apa. Itu gue pernah kepikiran hipnoterapi. Akhirnya gue cobain di Amsterdam hipnoterapinya. Waktu itu kita ke Amsterdam, ketemuan, karena kan hipnoterapi itu harus cocok ya sama yang akan menjadi terapinya. Terapisnya. Gitu. Biar lebih dalam. Jadi dari situ akhirnya ketemu, terus gue suka banget sama suaranya dia, tone suaranya itu kayak menenangkan banget. Tapi gue memang lagi kayak blurry aja ya, memang lagi kayak itu depres banget sih, stres banget gitu. Akhirnya ya udah hipnoterapi berlangsung. Wah, amazing sih hipnoterapi pun. Gue sangat menyarankan sih, itu kayak satu kilat lah, satu kereta kilat kalau mau tahu kenapa dibanding dengan menggunakan beberapa taktik gitu. Kalau Vipassana kan ya tugasnya dia akan mengganti pribadi lu lebih observant aja, lebih observant gitu. Kalau hipnoterapi itu ya lu mencari source of your problem. Tapi bedanya si ibu-ibu ini dia kasih kayak hipnosis. Jadi tiap hari lu harus menghipnosis diri lu sendiri dengan pengertian yang terbaru. Karena trauma-trauma yang terjadi di masa lalu itu kan pengertian lu masih sedikit ya, masih minim tentang apa yang terjadi pada saat itu. Coba kalau diri lu yang sekarang kasih pengertian ke lu pada saat masih kecil tentang trauma itu, mungkin akan lebih membantu untuk menyadari semua itu. Jadi tidak akan men-trigger semuanya. Mengganti program dan kepercayaan lama yang lu punya gitu kan. Gitu. Jadi kayak di program ulang aja, di-update. Updating your brain. Di-update. Itu juga hal yang menarik loh. Karena memang nggak apa ya, karena menurut gue juga itu ya kalau gue juga ngerasanya ya karena dengan Vipassana itu dan gue bisa mengobserv, baru gue sadar bahwa ternyata satu, memang kita itu bisa mengganti program-program tersebut, dan yang kedua memang kita ya kalau kita maksudnya kalau
kalau sekarang lo masih kerja pakai Windows 98 ya lo jadi lemot sendirian ya gitu. Jadi ya memang sudah selayaknya gitu loh untuk lo mereview, mengobserv mana kepercayaan-kepercayaan yang memang masih lo pegang, yang memang masih actual sampai saat ini, dan mana yang sudah tidak lagi serve your life and your destinations where you wanna go gitu kan. Ya. Bener, bener banget. Tapi di situ menariknya si hipnoterapi itu adalah ketika lagi di hipnoterapi gitu kan, lu tuh akan berjalan ke trauma-trauma lu ya, yang menjadi source of a problem depresi itu. Kejadian waktu saat pernikahan gue itu udah nggak ada, Bay. Pada saat di hipnosis itu udah nggak keluar. Itu yang keluar itu hanya pada saat gue di umur, lupa gue, umur berapa yang pertama ya, umur 15 tahun, umur 9 tahun, dan pada saat gue berumur 6 bulan. Jadi, ini menarik banget sih, karena memang yang namanya otak manusia itu kan memang sudah bisa berfungsi ya saat otak manusia itu sudah ada ya, saat di kandungan, atau masih bayi, gitu. Tapi kita tidak punya pengertian sama dunia ini, jadi belum bisa terekam, belum bisa ke-save gitu dengan baik. Nah, si hipnoterapi ini tuh membangunkan lagi apa yang sudah ada yang sudah tersimpan, dicek nih virusnya ada di mana sih gitu. Oh, ternyata ini dalam banget nih virusnya di sini gitu. Nah, nanti di situ dicari tahu jenis apa sih virusnya ini. Kalau dari gua waktu itu, gua lupa deh yang usia sebelum-sebelumnya kenapa. Karena yang menarik tuh di usia 6 bulan. 6 bulan itu, waktu itu yang gue ingat adalah suasananya itu gelap, semuanya gelap. Dan gue tuh kayak abis nangis gitu loh, pipinya yang masih basah-basah gitu. Terus kayak suara gue capek, yang kayak abis teriak-teriakan. Tapi sedih, soalnya kayak kok nyokap gue, bokap gue pada nggak kesini, tapi pada teriak-teriakan gitu. Jadi di situ tuh suasana gue adalah hasilnya ya, gue merasa insecure karena gue lagi sedih, gue lagi nangis ya, bayi ya namanya nangis tuh komunikasi kan. Tapi kedua orang tua gue tuh bukannya malah bukannya berusaha menenangkan gue, tapi malah nyuruh mbak gue buat menenangkan gue. Disitulah awal mula dimana kalau gue feeling insecure, itu gampang banget untuk gue feeling depressed. Gitu. Jadi itu triggernya, itu yang diperbaiki, bahwa yang namanya insecure itu normal, yang namanya home itu ada di diri kita. Jadi itu yang ditanam waktu itu sama si hipnoterapinya. Itu menarik sih, karena yang namanya orang depresi itu triggernya ternyata beda-beda. Kalau di gue itu insecurity. Jadi kalau kemarin itu problemnya karena gue di Olive Gift, startup baru, yang ini adalah tempat gue bekerja, ini identitas gue, tapi gue nggak tahu this is gonna work or not gitu kan. Kalau enggak tuh ya jadi bikin stres banget karena gue insecure banget gitu sama itu. Dan gue waktu itu masih jadi digital nomad sampai sekarang juga sih. Cuman maksudnya di situ beneran yang nggak punya rumah gitu loh, yang beneran dari hotel ke hotel, bawa ransel kemana-mana. Jadi ya ada feeling insecurities-nya juga. Ya. Wow. Itu gue enggak. Itu gue benar-benar thankful banget gitu ya. Thank you banget lu udah pengen share juga gitu sama kita tentang semua cerita ini, sama gue tentang cerita ini. Dan satu hal, ada beberapa poin gitu ya yang pengen gue highlight gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kenyataan dimana kalau kita sedikit lagi kembali di saat lu mulai mendapatkan pekerjaan dan apa, kalau dilihat dari luar dari segi material, lu mulai mendapatkan pekerjaan yang bagus, lu masuk Uber dan kawan-kawan lainnya gitu ya, yang kalau dilihat dari luar tuh sebenarnya tuh wow, she's shining gitu loh. But again gitu loh, kesuksesan dari luar, apa yang orang lihat dari luar itu bukan sama sekali ya, itu tidak menggambarkan sama sekali apa yang ada di dalamnya. Dan setiap orang itu memang punya their own battles ya kan. So itu adalah reminder buat kita semua gitu ya, bahwa satu, lu gak usah comparing diri lu sama orang lain, karena itu kayak comparing apel sama pisang, itu udah dua hal yang beda lah pokoknya, udah beda. Terus selanjutnya adalah always be nice to others, meskipun itu sangat klise gitu ya, but you just never know what kind of battle the other person is going. Terus tadi yang juga gue pengen highlight dan yang gue pengen share di sini, yang kita juga udah sempet sebelum ini kita ngobrol sedikit, itu adalah keputusan-keputusan lu yang lu lakukan
Meskipun at that moment mungkin lu tidak melakukannya dengan sadar atau gimana gitu ya. But like all those decisions dimana lu memutuskan pokoknya gue harus maju terus. Gue harus maju terus. Gue gak tahu kemana tapi gue jalan. Pokoknya gue jalan. Karena gue hari ini juga baru baca I love quotes, right? Gue suka baca-baca kayak gitu. Kayak Albert Einstein juga bilang gitu. Hidup tuh kayak naik sepeda gitu loh. Kalau lu mau balance ya lu mesti maju terus. Kalau nggak lu ambruk. Ya kan? Jadi itu adalah satu apa ya? Satu kualitas dan itu gua admire lu banget melihat perjalanan lu dan dari yang lu share ke gua gitu ya, dari awal dari Badung main CS sampai sekarang kita bikin Ibu Punya Mimpi, let's go. Itu hebat banget, itu hebat banget. Terus tadi juga tentang tentang Vipassana tuh gila ya. Vipassana tuh gila. Itu gue juga dengan kita menjadi observer gitu ya, sesimpel itu, dan ternyata benar-benar itu juga life changing buat gue. Itu life changing buat gue itu dikasih tahu sama Vipassana itu dari bokap gue. Jadi bokap gue dulu nyobain di Bogor, bokap gue di Bogor, dia di Bogor. Terus dia bilang, Dek ini cobain ini dek, ini enak, ini. Nah itu gue lagi ngerjain ini tesis S1 gue. Terus gue bilang bohong. Tahu nggak? Gue taunya bohongnya kenapa? Setelah gue ngikut, bukan setelah gue ngikut gitu. At one point dia cerita bahwa dia butuh 2 kali. Yang pertama dia cabut, dia nggak kuat. Anjing nggak? Jadi yang pertama dia bilang gini pas hari ke-6, pas hari ke-5 ke-6 gitu. Kan kita kan kalau abis makan siang kan boleh jalan keluar gitu ya. Itu dia tiba-tiba dengar suara motor. Nah, terus jadi kangen istri di rumah, ya kan? Apaan sih gitu kan? Gue juga bilang gitu, apaan sih pap gitu kan? Udah gitu, ya udah akhirnya dia cabut. Nah yang kedua kali dia baru berhasil 10 hari. Pas gue melakukan Vipassana, hari ke-5, I shit you not, hari ke-5 gue nongkrong di luar, nggak ada angin, nggak ada hujan, ada suara motor. Lah, gue ngakak sendiri di luar kan, anjing nih. Nah untungnya waktu itu, nah gue kan bokeh ya, namanya student juga ya. Jadi gue waktu itu udah beli tiket ke sana sama pulang. Jadi gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, gue harus nyelesain ini nih. Kalau enggak gue mesti beli tiket baru, gue nggak punya duit gitu kan. Jadi 2 hal itu tuh yang membantu gue tuh. Tapi Vipassana itu gila banget juga sih. Ya. Luar biasa sih, tapi menurut gue healing tuh macem-macem dan pasti efeknya positif ya. Jadi gue suka banget sih mencoba segala sesuatu yang berbau seperti itu. Breathwork kalau lu bisa coba, karena itu aslinya dari Amsterdam, Wim Hof. Itu juga ya, itu juga sesuatu yang mungkin kalau ini bisa dicoba, karena gue udah nyobain itu juga gila sih. Tapi ya kalau Vipassana tuh memang apa ya, menjadikan lu orang yang berbeda aja sih. Itu lu kalau mau dewasa, kalau mau hidupnya lebih tenang, itu sih. Karena lu juga tadi sempat bilang sebelum lu melakukan Vipassana aja kan, lu udah ada satu momen di mana lu melihat diri lu sebagai ini ketiga ya, sebagai orang ketiga gitu ya. Nah Vipassana ya kalau gue ngertinya atau gue melakukannya itu kayak gitu loh. Gue ngeliat gue yang lagi kesel, gue ngeliat gue yang lagi insecure, atau gue anjir gue baru resign dari kantor, what should I do man? Gitu-gitu lah gitu. Tapi gue ngelihat insecurity gue sendiri, dan man gue tadi benar-benar touch dengan cerita lu di mana lu share gitu ya. Ini adalah momen di mana lu harus menyayangi diri lu sendiri gitu ya, dan lu benar-benar meluk lu gitu ya. Because I do that shit as well man. Gue benar-benar gitu, gue bilang udah baik, gak apa-apa. It's okay man, it's okay. Terus iya. Bener. Tapi itu perlu loh, beneran deh, itu perlu banget loh. Ya, Maksudnya setuju itu gua. hal-hal yang perlu kayak, wah keren nih gue, wah apa, itu perlu banget. Karena memang kita tuh hidup di dalam culture di mana tidak boleh, apa ya, susah bagi kita tuh untuk mencari apa yang terbaik buat diri kita sendiri tuh susah. Lebih mudah buat orang lain kayak, oke, gue kasih tahu ya top 5 lu apa gitu, apa sih yang lu paling hebat. Tapi kalau kita nyari buat diri sendiri susah. Jadi makanya elus-elus kepala itu perlu ya loh. Gue punya satu teori tentang hal itu, karena gue juga tipe orang yang gimana ya, gue suka
atau gimana ya, gue suka kalau misalkan orang datang ke gue gitu ya, kita ngobrol, gue bisa ngasih kayak inputs atau kayak supaya gimana ya, mungkin lu perspektif gitulah yang baru gitu kan ya. Nah teori itu gue tuh gini Sa, itu gue gampang lakukan untuk orang lain dan susah untuk ke gue sendiri, karena kan lu kalau lu ngasih input ke orang lain, misalkan teleponan gitu ya, habis nangis-nangis udah berapa jam, terus kan lu udahan ya teleponannya. Tapi kalau lu ngasih tahu diri lu sendiri, ya lu kan 24 jam 7 hari seminggu sama diri lu dan seterusnya ya. Lu gak bisa kabur gitu loh. Shit man, gue harus ngapain nih sekarang gitu loh. Itu yang bikin semua itu lebih kompleks. Gue baca di mana ya? Kayak baru berapa ini yang lalu deh. Kayak apa ya? Lu bikin narasi, lu bikin narasi satu orang yang menurut lu keren banget, bukan keren sih. Bikin narasi satu orang yang lu pengen, yang you really look up to. Itu sih. Jadi kayak lu tuh suka sama orang yang kayak apa sih? Kayak misalnya waktu itu gue bikin nih bodoh-bodohannya ya. Kayak misalnya orangnya tuh such a lady, terus dia bisa pinter, cara berbicaranya baik, dia baik sama orang, terus dia ramah, dia compassionate, segala macam gitu. Nah udah, itu narasi buat lu. Jadi karena itu diri lu tuh pengen punya orang yang kayak gitu kan. Nah lu tuh juga harus jadi orang yang kayak gitu, karena ya lu harus bikin nyaman diri lu juga sama lu. Jadi gue waktu itu bikin tuh kayak beneran, kadang-kadang tuh ada yang bikin pakai gambar, misalnya dia pengen punya badan bagus seperti apa, punya apa, jadi tapi bukan kepengen. Yang namanya bikin narasi, ada satu buku Atomic Habit, itu kayak lu mengganti habit pelan-pelan ya, 1% aja setiap harinya. Tapi ada satu poin yang di situ gue suka banget, kayak misalnya lu mau berhenti ngerokok gitu, misalnya ya. Lu bilang ke orang tuh kayak, misalnya ada orang kasih lu rokok gitu, Bay, misalnya, "Bayu, ini rokok mau nggak?" Terus lu bilang, "Aduh jangan, gue lagi mau berhenti nih." Tapi yang seharusnya lu lakukan ketika orang nawarin ke lu, "Bay, ini rokok nih." Terus lu bilang, "Sorry, gue bukan perokok." Jadi lu tuh udah harus menjadikan narasi yang udah lu mau. Jadi itu jadi identitas lu gitu. Sama halnya dengan ketika, ya karena lu bakalan stuck sama diri lu yang tadi lu bilang ya selamanya aja udah, sepanjang hidup lu beneran, ya lu menjadikan dia memang apa orang yang memang lu suka, orang yang lu suka tuh kayak apa. Iya, tulis aja gitu, yang lu nikmati gitu. Jadi itu sebenarnya, kadang-kadang suka mengingatkan gue sih, kalau misalnya gue udah jahat sama diri gue sendiri, yang impact-nya biasanya jahat sama pasangan ya. Malah jadi ke orang terdekat ya? Iya pasti kan gitu. Nah jadinya gue suka tulis, itu journaling itu membantu banget sebenarnya, karena lu akan menuliskan sesuatu dari perspektif yang berbeda, dan kalau menulis itu lu apa ya, kayak berpikir analytical-nya lebih kencang, jadi lu bisa menjadi lebih observant. Banget, terus gue tulis yang ideal tuh orang kayak apa ya, yang I'm really enjoy being with gitu. Jadi yang gue mau, yang gue suka tuh apa, bukan yang gue mau dulu deh, yang gue suka, karena itu lebih gampang. Gitu. Wow. So Sa, we have to move to the next point, and the next point we gotta move to the next point, and that is about Ibu Punya Mimpi, Sa. Wow, gua ngelihat perkembangan Ibu Punya Mimpi itu sekarang udah lebih dari 700 ya, 700. Udah 1000-an kayaknya, lebih dari 1000. Ini fun fact ya buat lu dan co-founder lu ya. Gua itu nge-pitch nyokap gua, "Mam, ikut gimam," gitu. Terus nyokap gua bilang, "Nggak bisa, Dek. Mami udah 60 lebih." Anjing, gua bilang, "Sorry, Mam." Gue sampai gak enak sama nyokap gue. But that's how I look up to this baby that you build bersama dengan co-foundernya ya. Mungkin lu bisa cerita sedikit Sa, what was like the seed, jadi bibitnya itu atau mulainya tuh sebenarnya Ibu Punya Mimpi itu tuh dari mana sih gitu? Boleh. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh, kalau bisa flashback nih di tahun ini. Sebenarnya tahun ini tuh menurut gue kata gue di tahun ini adalah benevolent to all of the human beings sih. Jadi
harusnya semua tahun ini adalah tahun yang baik untuk seluruh manusia, gitu aja sih. Walaupun jadinya COVID ya, tapi kan gue doanya sebenarnya doa baik, jadi jangan nyalain gue. Tapi ketika gue lagi kabur COVID, karena tadi gue di Indonesia, terus kan pemerintah Indonesia, as you know, awal-awal Februari itu tidak terlalu peduli lah sama COVID ini. Jadi gue dan pasangan memutuskan untuk kabur ke Singapura karena kayaknya Singapura tuh serius banget menanganinya gitu. Dan pasangan gue ini memang orangnya yang sangat teliti banget lah gitu dan agak parnoan kan. Jadinya dibanding rewel ya udah kita ke Singapura. Waktu di Singapura kita tiba itu 2 jam sebelum si imigrasinya tutup. Jadi beneran beruntung banget. Akhirnya di Singapura, terus lockdown, terus gue merasa kesepian karena gue merasa gue pengen ngobrol sama teman-teman gue, tapi kalau gue ngobrol sama teman-teman gue, I don't feel like I fit the right food gitu loh. Jadi kayak gue salah makan aja gitu. Gue udah kayak nggak cocok nih rasanya sama makanan gue, sama lidah gue. Gue butuh sesuatu, kayak gue butuh sesuatu yang lebih segar, gue butuh sesuatu yang memang yang gue mau dengar gitu. Akhirnya gue waktu itu menciptakan Berbagi. Itu juga awalnya kayak, ya udah gue beli nama aja di GoDaddy, terus gue bikin websitenya. Siapa yang pertama gue undang ya? Dan waktu itu Gia lagi aktif-aktifnya upgrade karir kan. Gue ajak dia aja buat sharing di situ. Halo. lagi upgrade karir. Terus gue undang sepupu gue juga, kakaknya Minda, dia head of research-nya Jakpat. Jadi waktu itu gue ajak juga buat sharing, karena gue tuh sebenarnya mengajak sharing untuk hal-hal yang memang gue penasaran aja, yang pengen gue denger gitu. Jadi untuk memuaskan rasa penasaran. Waktu itu juga gue bikinnya karena gue kesepian banget ya, jadi sehari 2 kali, jam 10 sampai jam 5, karena lagi lockdown kan. Terus waktu itu yang datang kayak masih 20, masih belasan lah gitu orang-orangnya. Nah, tiba-tiba Fatia, partner gue di Ibu Punya Mimpi, dia reach out ke gue, "Ca, bikin yuk, tapi yang khusus ibu-ibu, khusus perempuan," gitu. Kepikiran mau ngajak Tante Nita nih, Yuanita Rohali, dia CFO-nya Petromine Bakri, sama lagi ngambil doctoral degree. Dia ibu 3 anak gitu. Jadi gimana sih ya, seorang ibu bisa kuliah lagi gitu. Judulnya itu awalnya. Di situ tiba-tiba banyak yang berminat, banyak yang datang. Kita sehari 2 kali juga gitu. Terus akhirnya rutin tuh sama Fatia setiap hari Rabu kita selalu bikin sesi versi ibu-ibunya lah gitu, yang undang ibu-ibu. Dan ada Gia juga yang untuk profesional. Nah, tiba-tiba ada langganan yang selalu ikut, terus kita kepikiran nih sama Fatia, kenapa ya kita nggak bikin program aja disatuin semua kelas yang memang bisa belajar sesuatu, misalnya bikin bisnis atau apa gitu, karena kan basicnya udah ada, awalnya cuma dari sharing-sharing kayak gitu, oh ya udah boleh tuh apa aja ya, kayak kelas pertama cari ide, udah lu aja yang ngajar ya Ca, gitu, kelas kedua time management gua aja deh gitu, yang ngajar kata Fatia. Udah terus kelas ketiga gue ada nih sepupu gue market research, terus gue ada nih temen gue kerja di Google buat marketing, jadi ya beneran teman-teman aja kita reach out, terus gue bikin websitenya, terus namanya pun juga gue kayak yang Ibu Punya Mimpi aja ya gitu, ya oke, buat mencapai mimpi. Tadinya tuh kita mau bikin Ibu Punya Mimpi, jadi kita ada jenis-jenis mimpi yang berbeda gitu, kayak mimpi bikin bisnis, mimpi sekolah lagi, mimpi apa gitu. Tadinya kita mau berpikiran konsep awalnya seperti itu. Tiba-tiba yang daftar untuk di batch pertama itu ada sekitar 30-an. Itu juga sudah karena ada glitch, karena gue lupa naruh captcha di formnya. Jadi ada beberapa formulir yang memang hilang. Orang daftar tapi entah kemana, itu memang kesalahan developer, junior developer ya, maaf. Kalau misalnya nggak dengar balik itu bukan salah aku. Nah, jadi dari situ terus ada akhirnya kita ada sekitar berapa ibu ya, 11 ibu yang pertama kalau nggak salah. Dia ikut sampai terakhir dia pitching depan investor yang juga teman-teman dekat kita undang, dan stakeholder segala macam. Terus kita buka batch kedua dan akhirnya terus nambah gitu. Semua produknya semuanya itu berjalan beneran organik banget, beneran kayak bukan
bukan terencana gitu loh, bukan yang kayak kita bikin satu proposal nih, oke ini bakalan menjadi seperti ini timeline-nya seperti ini. Apapun yang kita lakukan di Ibu Punya Mimpi itu berdasarkan feedback yang kita dapat dari ibu-ibu. Jadi apa yang Mmm, mereka butuh, apa yang mereka sarankan dan mereka mau ya kita bikin. mhm, Jadi lebih berjalannya seperti itu, karena yang kita lihat tuh kita tuh hanya platform yang membantu mereka tuh untuk mencapai mimpi. Tapi sebenarnya yang namanya ibu-ibu itu kan, wah luar biasa sih, ada yang waktu itu kuliahnya S2 di London, mereka tuh laki pintar-pintar semua, tapi sekarang tuh mereka lagi bersembunyi di balik kata ibu, itu aja sih. mmm, mmm, Namanya ibu baru ya, mereka tuh sebelumnya menjadi seorang ibu, padahal yang namanya ibu itu ya manusia juga ya. ya, Jadi dia juga masih berhak buat punya mimpi, mhm, gitu. Jadi di situ gue sejujurnya sangat banyak belajar banget sih, baik mmm, maksudnya di Ibu Punya Mimpi dan waktu itu dia masih aktif di Berbagi, gue tuh sangat belajar banget dan satu hal yang gue sangat pelajari di situ adalah gue menjadi lebih humble aja sih, bahwa gue tuh nggak mmm, pinter-pinter amat. mhm, Bener beneran kayak gue tuh zaman dulu kayak ngerasa, "Wah, aku udah pinter nih," tapi enggak gitu. Kayak co-founder gue dual master degree ya kan, gimana sih, gue lulus kuliah aja enggak. Jadi mau nggak mau gue harus sekolah lagi dong buat buat gue juga terus berkembang gitu. Dan kalau kita sama-sama melihat satu sama lain berkembang kan bisa jadi lebih besar juga Ibu Punya Mimpinya. iya, Dan waktu itu kita undang teman-teman di Berbagi, elu gitu kan, datang sharing segala macam dengan pengalamannya Bayu. Terus gue merasa jadi kayak gue tuh, ya, apa ya, sebenarnya kan manusia bisa merasa spesial ya, kita tuh suka ngerasa kita tuh spesial, padahal nggak juga sih, mmm, padahal biasa aja sih, Sis. biasa aja biasa aja. Heeh heeh Jadi heeh, gue merasa kayak lebih humble aja sih maksudnya. Jadi, dan di sisi lain, kalau misalnya semua manusia di bumi ini ya, punya satu tingkat kepercayaan diri yang sama, mmm, wah, itu adalah di mana rasanya mungkin yang namanya, utopia tuh beneran ada ya. mmm, Karena memang semua orang bakalan punya penghasilan yang sama, semua orang punya mimpi yang sama, semua orang tahu dia bisa mencapai mimpinya. Itu luar biasa sih efeknya, karena itu udah sangat kelihatan banget, Bayu, kita udah menjalankan batch ke-3 sekarang, mhm, dan kemarin tuh baru launching gua produk, eee, online sertifikasi Bupreneur. Jadi lu bisa belajar online, mmm, pengetahuan-pengetahuannya lu bisa belajar online. Jadi nanti si program beasiswanya lebih ke coaching, lebih kayak lebih lebih focusing ke bisnis gitu, yang nanti mmm, ending-nya kalau lu butuh dana segala macam, kita bisa, provide as an investor atau capital, eee kok gue lupa namanya apa ya, untuk uang modal lah gitu, mmm, mhm, ibaratnya seperti itu. Nah, kelihatan banget. Jadi kalau misalnya gua bisa kasih video misalnya before after gitu ya, kalau misalnya gua temuin videonya ada di mana, ibu yang pertama ngobrol karena sebelum mulai Ibu Punya Mimpi, kita kan milih ibu-ibu yang punya motivasi tinggi. mmm, Karena memang kuncinya tuh cuman itu sih, ya hidup orang tuh ya, kuncinya tuh cuman satu motivasi aja, yang jadi pembeda si sukses, si kaya dan orang yang kurang sukses itu adalah di motivasi dan kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri itu masih bisa kita perbaiki, kalau motivasi itu agak susah mmm, mhm, agak susah ininya, kita kita bantunya. Jadi kita kita interview nih ibu-ibu, kita ajak ngobrol, tentang bisnisnya segala macam. Banyak yang belum punya ide bisnis pun banyak gitu. Ada yang cuman punya ide, ada yang sudah launching selama 1 tahun, ada yang sudah berjalan lama, banyak. Kita terima semua berdasarkan motivasi. Nah, dari di situ kelihatan banget kita ngomong sama ibunya, sampai tiba-tiba ibunya di seminggu ini luar biasa sekali. Bisa merasa bahwa gue tuh masih berhak, gue tuh nggak, berhak banget untuk mendapatkan yang gue mau dan gue jadi lebih percaya diri. Kuncinya sih sebenarnya di situ. Ada satu ibu nih di batch 3 dia baru launching, dia baru launching pas saat batch 3-nya berjalan.
tiba-tiba penjualannya kemarin pitching udah ada 1.000 penjualan, terus gue yang kayak, "Wow banyak banget dia ya." Udah deh, gue aja kaget gitu kayak, wow. Terus kita suka nerima message juga dari ibu-ibu, dia suka kirim screenshot-nya hasil laporan keuangan gitu. Tiba-tiba, "Mbak, aku nggak nyangka banget aku bisa dapat uang segini," gitu, dari yang sebulannya cuma dapat 2,5 juta, sekarang bisa dapat 12 juta dalam 3 bulan. Karena yang kita ajarkan itu ya bisnis simpel aja sih sebenarnya gitu dan, eee, gimana caranya ibu bisa mengdigitalisasi bisnisnya karena ya semua kayak pencatatan online, segala macam tuh sudah ada semuanya secara online, secara digital. Kalau dia bisa move dari pencatatan yang di kertas yang tidak susah untuk disiplin, ke pencatatan digital gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu aja sudah bisa mengubah banyak ibu sih. Wow, itu gue juga fun fact juga nih saya. Gue tuh pengen loh ikut program kalian. Aduh, karena gue ngelihat gitu ya, apa namanya, satu perkembangannya gitu dan yang kedua balik lagi gitu ya ke apa namanya kalau gue pribadi ya dari pembicaraan kita ini ya, gue ngerasa tuh it's like I don't know, it feels for me like a full circle karena dari pertama perjalanan lu sampai satu hal ada satu pertanyaan yang sebenarnya gue juga pengen tanyain ke lu adalah dari mana kalau gue ngeliat project lo karena kita waktu itu baru ketemu kan dari berbagi ya, semua project-project yang lu buat itu tuh like selalu punya spirit of giving, ngerti kalau selalu punya tuh gue pengen memberi, gue pengen berbagi ya kan, gue pengen membantu ini, gue punya knowledge ini dan lo dengan ibu punya mimpi dengan lo menjembatani juga ibu-ibu juga mungkin dengan investor-investor dan kawan-kawan lainnya gitu, but it's all about giving gitu loh. Tapi because all of those stories that you already told me, it feels like a full circle, ngerti nggak lo? Jadi kayak oh ya udah, it makes sense gitu, ngerti nggak lo? ya. Iya, tapi memang apa ya, ya gue pernah di hidup enak sih Bayu, tapi ini beneran yang gue lihat juga sih pattern, apalagi mungkin yang dengerin atau yang nonton adalah orang tua gitu. Sense of security itu penting banget dimiliki untuk anak, untuk seorang anak. Jadi dia bisa berkreasi, paling nggak dia ada rumah, ada makanan untuk makan, ada rumah walaupun nggak harus mewah-mewah semua gitu misalnya, tapi sense of security, tempat pulang, itu penting banget untuk orang bisa berkembang sebenarnya. Itu aja sih bagi gue ya. Kalau dari diri gue sendiri, kenapa gue melihat seperti ini, kalau misalnya teman-teman gue banyak yang mereka lebih mengejar untuk mendapatkan uang atau mendapatkan kekayaan, tapi semakin lu baca, semakin lu mengerti bahwa uang itu sebetulnya bikinan manusia. Coba Yuval Noah Harari ya di buku Homo Sapiens itu ada tentang sejarah uang, itu bikinan manusia dan kayak 90% 90 atau berapa persen gue lupa. Kebanyakan uang yang ada di dunia ini kan online ya semuanya. Semuanya itu versi digital gitu. Jadi lu mau dapat berapa di dalam sisi digital itu sampai lu bisa merasa di titik ini cukup dan ini bikin gue bahagia gitu. Karena menurut pendapat gue ketika gue kerja full untuk uang, gue dapat panic attack terus. Gue nggak suka gitu dan rasa bahagianya tuh apa ya, beda Bayu, kayak titik kebahagiaan ketika lu beli barang branded mahal lu bawa ke rumah, sama titik lu denger cerita si ibu punya mimpi, ibu-ibu ini dapat keuntungan berapa kali X. Itu level kebahagiaannya tuh udah beda banget sih bagi gua, dan bagi gua beli barang-barang mahal segala macam tuh tingkat kebahagiaannya udah nggak seru sih bagi gua, udah kayak malah jadi baggage gitu loh, apalagi gue traveling dan segala macem kan gitu, nanti sepatu diemek-emek masukin ke tas apa segala macem rusak gitu, kayak ngapain Sayang, gitu. ntar kena teks, ada ini, ada itu lah ya, banyak lah ya pokoknya pikirannya. Jadi baggage kan, jadi dan di titik itu sih dimana gue merasa lesson gue being a compassionate person itu membantu banget untuk menjadi gue yang sekarang. Dan giving itu seneng banget karena memang menurut gue ketika lu sudah bisa mencapai di titik level kebahagiaan itu, ngelihat orang lain senang, ngelihat lu membantu orang lain, putting smiles on other people's faces, itu beneran
beda banget sih kebahagiaannya. Dan orang-orang seperti itulah yang gue selalu look up to, dan gue anggap mereka tuh memang menurut gue akan menjadi temen gue di masa depan sih, karena kita berjalan di titik yang sama lah, kayak lu, kayak Gia gitu kan. Kayak memang orang-orang suka memberi itu adalah orang-orang yang akan gue selalu lebih menghargai gitu. Itu sih lebih beda ya, Bayu. Lu kerasa nggak sih kayak rasa kebahagiaannya tuh kayak Beda. It's not even on the same league. Itu liganya udah beda lagi gitu loh. Karena gue juga dulu punya pengertian yang sama gitu loh. Gue juga I would say gue juga gede di keluarga yang juga strivingnya tuh buat financial freedom gitu ya. One of the big chunk of the direction itu ya financial freedom itu. Dan gue juga jadinya kayak, karena gue tidak sempat berpikir sebenarnya yang gue mau ini apa sih. Jadi gue langsung ngambil gitu mentah-mentah aja kan. Dan gue ngejalanin hidup gue. Tapi begitu di satu momen gue mempertanyakan hal itu bahwa, dan tahu gitu loh bahwa oh iya, sama yang lu bilang gitu loh, bahwa uang itu tuh bukan tujuan. Uang itu adalah alat aja gitu loh. It's just, itu cuma alat doang gitu loh. Dan gue dan melakukan hal-hal yang memang harmonis dengan apa yang lu pengen. Plus kalau itu juga berdasarkan dari compassion itu tadi gitu ya. Kalau bokap gue tuh selalu ngajarinnya ya, kamu nantinya kamu mau makan apa. Kalau mau makan mangga ya tanamnya biji mangga. Kalau mau nanam buah Majapahit ya nanamnya buah Majapahit gitu kan. Terserah nanti maunya apa gitu loh. Tapi dari situ juga yang gue pelajarin gitu, oh ya berarti emang menjalani hidup yang harmonis gitu ya dengan berbagi ini. Lu juga nggak bisa describe itu dengan kata-kata, Sa. It's just enak aja gitu loh, kayak klop gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya juga susah. Iya. karena gue tuh sekarang lagi tiap pagi tuh gue suka dengerin podcast The Project Knowledge di Spotify itu. Nah itu tuh memang bintang tamunya tuh luar biasa lah. Seseorang yang menurut gue bukan dari hal mereka financially success, tapi mereka secara orang tuh memang yang beneran udah jadi orang aja gitu. Jadi dia mau ngomong apa aja juga udah valid. Tapi most of them mereka tuh selalu bilang philanthropy dan the act of giving itu memang bahagianya udah kayak level paling atas aja udah. Dan itu memang orang yang memang financially udah sukses gitu. Jadi mereka menjalankan itu sekarang, dan gue pun mengerti bahwa di titik sekarang untuk diri gue sendiri, gue merasa puas sih dengan apa yang gue jalani sekarang. Gue tahu ini adalah path hidup gue. Mau sesusah apa, mau seberat apapun, ya udah yuk, ayo aja gitu, jalani aja. Let's go. Ya udah jalani aja. Tapi yang kalau dulu baggage hidup gue itu adalah beban trauma gue, sekarang nih kalau gue jalan ibaratnya gue bawa ibu punya mimpi nih di punggung gue, kayak ayo, karena kalau ibu punya mimpi bisa jalan, ya itu makin banyak ibu juga yang kebantu, makin banyak ya, ibu kan core of family ya, makin core of family kebantu, ya anak-anaknya juga bakalan kebantu gitu. Jadi ya itulah dedikasi gue mungkin. Itu thoughts yang tersibat di kepala gue juga gitu loh. Karena tadi lu ngomong gitu, banyak ibu-ibu yang berlindung, bersembunyi di belakang kata sebagai ibu itu, dan dia memendam mimpinya. Karena logika gue adalah, begitu seseorang bisa menjalankan mimpinya juga gitu ya, dan belajar untuk juggling ini semua dan tidak memendam mimpinya untuk diri sendiri, secara otomatis dia akan menjadi orang yang lebih bahagia. Dengan dia menjadi orang yang lebih bahagia, otomatis dia akan bisa memberikan kasih sayang lebih lagi kepada keluarga dan kepada anak-anaknya itu. Jadi itu bukannya anti, tapi malah jadi kayak katalisator untuk bikin the whole thing to be better gitu. Iya, bener. Iya, sangat setuju banget. Beneran luar biasa sih. Maksudnya ada ibu-ibu yang waktu dia ikut nih batch 3 nggak bisa banget pakai Google Slide. Minta tolong ke anak operation kita buat masukin ke Google Slide segala macam. Tiba-tiba ikutan pitching, bikin pitch deck. Itu udah beneran yang terharu banget ya. Misalnya itu hal kecil sih belajar seperti itu. Tapi kita tuh membantu ibu-ibu merasa nyaman untuk secara memegang sesuatu secara digital aja gitu. Jadi
Ya, semoga ya Bayu, Ibu Punya Mimpi ini ada jalannya dan jalannya benar. Amin. Semoga makin banyak ibu yang terbantu juga, itu aja sih goalnya. Makin banyak Amin. ibu yang terbantu. Yes. Alright, Sa, sebelum kita sampai ke pertanyaan terakhir, mungkin lu bisa share juga ke teman-teman di mana mereka bisa connect sama lu, bisa ngelihat Ibu Punya Mimpi juga, di mana bisa? Kalau untuk connect sama Ibu Punya Mimpi di Instagramnya @Ibu Punya Mimpi. Kalau misalnya mau connect sama gua, email gua langsung juga nggak apa-apa, marisa@ibupunyamimpi.org. Ya, benar. Kalau misalnya mau cek Ibu Punya Mimpi, bisa cek ibupunyamimpi.org. Kita juga baru launching program online sertifikasi. Kalau misalnya mau ikutan online dulu, mau lihat seperti apa sih lesson-nya yang diajarkan di Ibu Punya Mimpi. Hanya 4 jam aja kalau mau ikutin semua, cuman bisa jadi acuan yang bagus kalau misalnya mau benar-benar bikin bisnis, gitu. Oh, sama buku, buku aku udah mau launching, yeay. Mau launching? Bukunya itu kayak Iya, bukunya tuh planner buat ibu-ibu yang mau bikin bisnis. Bukan ibu-ibu aja sih, Bayu juga kalau mau juga boleh. Cuman ini kan memang namanya ibupreneur gitu. Nggak apa-apa, Nanti I'll tapi take it any day. Nah, nanti hasil penjualannya buku itu ya sebenarnya yang namanya kita kan non-profit ya Ibu Punya Mimpi. Jadi uangnya dipakai lagi buat operasional karena kita juga lagi ngumpulin dana biar kita bisa invest ke ibu-ibu yang lain. Jadi kalau misalnya dia udah lulus beasiswa nih, nanti uangnya kita bisa pakai ke investasi ke salah satu ibu untuk project. Jadi kita tuh mau beneran kayak accelerator per project gitu, Bayu. Jadi misalnya ada satu ibu nih, dia udah lulus, terus dia butuh dana 20 juta buat buka toko. Oke, kontrak 6 bulan, nanti dia balikin secara berkala. Yang penting dia jadi dulu nih kalau udah 6 bulan ini gitu. Sip. Itu sih. Alright, so pertanyaan terakhir kita. Apakah mimpi terbesar lo saat ini? Luar biasa pertanyaannya ya, daripada aduh ini kayak jawabannya harus bagus nih sebagai beban Ibu Punya Mimpi. Sebenarnya sih kalau sekarang ya, untuk berapa tahun ke depan atau bebas? Bebas The ya. stage is yours. Banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya dibilang dari untuk 2 tahun ke depan, pengen banget bisa beresin master degree-nya di University of Pennsylvania. Cuman kan gue masuknya executive leadership, yaitu kayak 60% dari master degree. Semoga bisa dilanjutin ke master degree karena pengen banget pakai toga. Belum pernah seumur hidup. Lempar ke atas. Iya. Iya, belum pernah. Terus pengen banget dan mereka kayak udah senang aja sih waktu gua keterima tuh rasanya seneng banget gitu. Terus pengen sebenarnya kalau misalnya ditanya ya jawaban gua tuh sebenarnya cuman kayak putting smile on people face aja sih. Cuman itu doang. Tapi karena gue tuh orangnya paling nggak suka banget sih ngelihat kayak ketidakseimbangan dalam hidup. Walaupun hal itu normal ya, tapi kayak rasanya gue tuh dikasih abundance yang lebih banget sih. Dari mulai knowledge, dari mulai kesukaan gue baca buku, dari mulai pengalaman hidup gue, atau dari mulai apa yang gue tahu gitu. Walaupun nggak tahu-tahu banget ya, ternyata nggak pintar-pintar banget. Tapi tetap maksud gue itu gue tahu gue bisa membantu orang dan cita-cita gue sih cuman pengen putting smile on people face aja sih sebanyak-banyaknya dan ya semoga bisa mempermudah hidup orang-orang aja. Itu aja sih. Amin. Alright, kita sampai ke penghujung acara. Gue pengen say thank you banget buat conversation ini. Thank you banget buat being honest dan thank you banget buat share semua yang udah lu share ke kita dan gue mendapatkan banyak banget aha moment di dalam conversation kita ini. Gue berharap tentunya dengan Ibu Punya Mimpi maju terus dan jangan kaget, kasih tahu juga co-foundernya jangan kaget kalau nanti ada nama laki-laki yang ingin ikut daftar program Ibu Punya Mimpi. Udah kasih tahu dulu. Yes. Dan buat teman-teman yang ngedengerin juga,
gue juga yakin again gitu loh, banyak banget games yang bisa diambil dari conversation kita. So thank you so much for your time and sampai ketemu lagi kita ya. Bayu, makasih. Oke, dadah. Dah. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.